Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Irawan Putri, NPM 221310002, Prodi S1 Ilmu Gizi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi perencanaan. Perencanaan adalah berisi perumusan tindak-tindakan untuk mencapai hasil sesuai maksud dan tujuan yang diterapkan. Perencanaan merupakan suatu keputusan terhadap apa yang akan dilakukan di masa depan. Perencanaan harus dinamis, berkesinambungan, fleksibel. Perencanaan ada kegunaannya. Yang satu, mendorong pembinaan dari puncak sampai pimpinan tingkat bawah. Yang kedua, membantu pemimpin dalam melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, mendorong pemimpin puncak untuk menampilkan garis-garis besar halus organisasi demi tercapainya tujuan. Yang keempat, membantu pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan dari apa yang direncanakan. Yang kelima, membantu pemimpin dalam menghadapi perkembangan di masa depan. Yang keenam, membantu terciptanya gambaran dan hubungan pertanggungjawaban dari masing-masing bagian organisasi. Adapun prosedur perencanaan yaitu what, apa yang harus dikerjakan, B, mengapa direncanakan, wow, siapa yang harus mengerjakan, when, kapan harus dikerjakan, where, di mana harus dikerjakan, how, bagaimana harus mengerjakannya. Langkah-langkah perencanaan: yang pertama, menetapkan masalah secara jelas. Yang kedua, mencari informasi lengkap yang berhubungan dengan kegiatan. Yang ketiga, menganalisis dan mengklarifikasi informasi. Yang keempat, menetapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatannya. Yang kelima, menentukan rencana alternatif. Yang keenam, memilih rencana yang dilanjutkan. Ketujuh, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang terakhir, kedelapan, memeriksa rencana yang dilanjutkan. Adapun hambatan perencanaan yaitu satu, perencanaan tidak jangkap melihat ke masa depan dengan tepat. Yang kedua, kewenangan dan kekuasaan yang tidak jelas sehingga tidak cukup besar dan luas untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, anggaran tidak cukup atau tidak sesuai rencana. Yang keempat, tidak ada dukungan dari lingkungan luar, adanya protes dari masyarakat. Adapun cara mengatasi hambatan yaitu melibatkan semua pegawai terutama yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan, memberikan informasi kepada pegawai tentang perencanaan dan kemungkinan akibatnya, mengembangkan pola perencanaan dan penerapan yang efektif, menyadari dampak dari perubahan yang diusulkan terhadap anggota organisasi, dan memperkecil gangguan tidak perlu. Perencanaan dalam perusahaan dilihat dari segi kepentingan perusahaan. Perencanaan induk, adapun ada perencanaan putaran, perencanaan produksi, perencanaan pengadaan pembelian, perencanaan pergudangan atau penyimpanan. Adapun perencanaan sekunder yaitu perencanaan kepemimpinan, perencanaan SDM, perencanaan biaya, perencanaan pemasukan dan pengeluaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan neraca. Adapun tahapan persiapan perencanaan, ada 6 perencanaan. Yang pertama, tahap diagonis, tahap programonis, tahap tujuan, tahap strategi, tahap taktik, keenam tahap kontrol. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi fungsi perencanaan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.